Ini adalah workshop kita di mana kita memproduksi roots blower. Kita punya 2 roots blower saat ini, yaitu Golden Tech dan Futsu. Ini adalah workshop kita atau tempat produksi kita. Jadi kita mengimpor blower itu tidak satu set penuh dengan aksesorisnya. Jadi kita mengimpor mesinnya, kita impor, kemudian kita setting di workshop kita. Workshop kita itu standarnya udah standar yang internasional ya. Jadi alat potongnya, mesinnya, segala macam itu komplit. Nah, jadi PT Bumi Wirastara Sejahtera itu spesialis di bidang aerator. Aerator ini mesin pompa untuk transfer udara. Itu mulai dari yang kecil, ada Reson, ada Yasunaga, dan ada roots blower. Dan roots blower ini dipakai salah satunya selain tambak udang dan tambak ikan nila, itu basicnya ada dipakai untuk mengolah air limbah. Jadi air limbah ini kenapa menggunakan roots blower? Karena proses yang paling mudah, yang biayanya paling tidak mahal itu menggunakan proses biologi, di mana mengandalkan roots blower sebagai sumber oksigennya. Nah, roots blower ini meniupkan angin. Berapa jumlah anginnya itu kita bisa hitung. Nah, di video ini yang Anda bisa lihat ini adalah roots blower Futsu yang 100 HP atau 75 kW. Itu di daerah Dumai ya, daerah Dumai itu Kepulauan Riau ya. Ini adalah pengolahan limbah untuk pabrik sawit. Nah, jadi rekan-rekan bisa lihat ini 10 HP menghasilkan udara kurang 100 HP ya, 100 HP menghasilkan udara kurang lebih satu blower itu di angka 40 kubik per menit atau 40.000 liter per menit. Dan blower itu ada 4 blower. Jalannya sekali jalan itu 2 blower, berarti sekali jalan udara yang dihembuskan ke dalam bak pengolahan limbah itu sebesar 80 kubik per menit atau 80.000 liter per menit. Itu bisa dibayangkan besarnya bagaimana gitu. Dan besarnya kapasitas blower ini cara menghitungnya berbeda dengan menghitung tekanan air. Jadi tekanan air tidak berhubungan dengan volume, volume itu berhubungan dengan kapasitas. Jadi air di dalam kolam diameter 1 dengan air di dalam kolam diameter 100 itu tekanannya sama. Tekanan sama, yang berbeda adalah volumenya. Itu yang membedakannya. Jadi jangan salah persepsi ya. Kadang-kadang kita mempersepsikan wah berarti yang luas itu butuh tekanan yang panjang, butuh tekanan yang besar, padahal tidak seperti itu cara berhitungnya. Dan di video kita yang sebelum-sebelumnya itu ada saya bikin tentang bagaimana cara penghitungan tekanan dan cara penghitungan kapasitas. Nah, video yang ini nih yang rekan-rekan lihat ini pengolahan limbah juga. Ini limbahnya limbah air lindi. Itu air lindi itu air resapan dari sampah-sampah ya. Nah, ini juga oksigennya luar biasa yang dibutuhkan nih. Tapi ini sistemnya ini agak beda ya. Dia bisa dilihat kolamnya itu bulat yang melingkar kayak aliran sungai. Jadi diharapkan tuh air itu mengalir ya. Mengalir juga tujuannya untuk mendapatkan oksigen dari aliran-aliran air itu. Dan selain mengalir juga ditambahkan lagi menggunakan aerator. Dan aerator yang dipakai di sini itu ada 2 tipe aerator, yang model root blower yang dari atas yang biasa kita promokan, dan aerator yang dicelupkan ke dalam air. Nah, ini kan bisa lihat itu nggak kelihatan tapi airnya bergerak ya. Itu dia aerator ada di dalam. Jadi dari dalam aerator mengambil udara di luar juga, kemudian ditiupkan dari dasar gitu. Supaya udara keluar dari dasar dan air itu bergerak gitu. Pergerakan air juga bisa menghasilkan udara, tapi tidak sebanyak kita menggunakan aerator, karena kalau dia mengalir biasanya yang oksigen yang paling banyak itu hanya di air yang di permukaan atas, yang permukaan tengah dan bawah itu biasanya dia menjadi anaerob, dia tidak terdapat oksigen di situ. Nah, biasanya dengan konsep seperti ini harusnya kolamnya itu paling tinggi itu 1,5 meter saja, nggak boleh sampai 3 meter apalagi sampai 4 meter, karena jangkauan air pada saat dia bergerak yang di tengah dan bawah itu sulit untuk mendapatkan oksigen. Nah, baik rekan sekalian, itu sedikit ulasan tentang aerator, beberapa aerator ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.